Oke, bismillah. Assalamualaikum. Adik-adik sekalian, kita bahas persiapan PKPM 14, berarti yang terakhir ya. Hore, udah siap ya untuk menghadapi SNBT-nya. Yuk, kita mulai. Ini ada dalam sebuah kotak terdapat bolpen merah, biru, hijau. Jika sebuah bolpen, untung sebuah asik nih ya. Sebuah berarti enak ya, karena kalau nanya peluang cukup banyaknya pulpen warna yang ditanya dibagi banyaknya pulpen semua ya. Peluang bolpen tersebut warna merah 2 kali lebih besar dari peluang terambilnya warna biru. Ya bilang aja banyaknya merah emang 2 kali banyaknya biru karena pengambilannya sebuah ya. Dan berarti masih mengacu ke merah ya. 3 kali lebih besar dari warna hijau dan 3 kali hijau. Terus pulpen merah 12. Ya otomatis birunya harus 6. Hijaunya harus 4. Pertanyaannya jumlah total. 12 tambah 6 tambah 4. 10, 12, 22. Jadi jawabannya A. Udah ya? Oke, yuk ke nomor berikutnya. O matriks. Jika A adalah matriks 2 kali 2. Terus soal bilang A kalau dikali 2, 1. Bisa lihat? Hasilnya 1, 0 tuh katanya gitu. Kak, ini nulisnya renggang banget. Iya, boleh nih. Ini kan sama-sama A lagi nih. Boleh nih, 46 sekarang. Kalau dikali dengan 46. Tuh, lihat 46 yang ini. Hasilnya 02. Jadi, dua pernyataan, 2 kalimat bisa digabung jadi 1. Termasuk kalau ada 3, ada 4, ada 5. Kolom-kolomnya aja, asal bersesuaian ya. Yang hitam dengan yang hitam, yang merah. Jangan barisnya ya, nih 21, 21 ya. Menjadi 10. Atau kalau yang belajar transformasi A memetakan 21 menjadi 10. Memetakan titik 4,6 menjadi titik 0,2 tuh. Ya. Terus determinan A 1/4. Nah, ini kan sebuah persamaan matriks. Perkalian matriks ya. Perkalian matriks kalau semuanya persegi nih, termasuk A-nya persegi, bisa jadi gini. Determinan A dikali determinan dari ini. 24, 16. Hasilnya determinan 1002. Kalau kita terusin, determinan A dikali determinan 2416. Berapa nih? 12 dikurang 4. 12 dikurang 4 berapa? 8. Ya. Sama dengan ini 2 dikurang 0,2. Berarti determinan A adalah 2/8. Atau 1/4. Berarti 1 benar. Gitu ya. Terus 2 benar apa salah? Wah, kalau nyari 2 berarti kita harus cari matriks A-nya ya. Kalau nyari matriks A-nya masih ingat persamaan matriks? Ini A dikali bla 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 sama dengan bli 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 gitu ya. Kalau pengen nyari A-nya 1002 ini. Nah, ini pindah ke kanan jadi inverse ya. Dan letaknya harus di kanan 1002 juga. Jadi inverse itu 6 sama 2-nya tukar tempat. 4 sama 1-nya diminus ya. Dan dikali 1/4 determinan yang di inverse ini. 12 dikurang 4, 8 tadi. Tuh. Berarti matriks A-nya adalah 1/8 dari ini dikali. Ayo, sama-sama dikali latihan. 6 tambah 0, 6. Min 4 tambah 0, min 4. 0 min 2, min 2. 0, 2, 2, 4. 0, 2 kali 2, 4. Ya. Berarti matriks A-nya ini nih. Kalau mau lebih rapi lagi, 2-nya keluar jadi 1/4 atau 2/8. 3 min 2 min 1, 2. Sayangnya A nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. A nggak ditanya, tapi kita mau mencek 2 ini benar apa salah. Sekarang ngecek 2 benar apa salah dengan cara
seperempat, ini kita lagi ngecek 2 ya. Seperempat dikali 3 min 2 min 1, 2. Oh, kita ngecek 3 dulu deh. Ya, bisa kan 3? Ada yang bilang kalau tipenya kayak gini, 1 benar, 3 benar. Iya sih, boleh gitu ya. Tapi pas kita cek, emang benar sih 3 nih. Ini 3 tambah 2, 5. Ya. Entry-entry ini semua nih. 3 tambah 2, 5. 5 dikurang 2 dikurang 1, berarti 5 dikurang 3 tambah 2, 5. 5 kurang 2, 3. 3 kurang 1, 4. Ya. Berarti 4 per 3 tambah 2, 5. 5 kurang 2, 3. 3 kurang 1, 2. Sorry ya, 2 ya. 2 per 4 atau setengah. Jadi benar ini. Ngerti maksud kakak? Ini dijumlahin nih. 3 min 2. Min 2 sama 2 habis. 3 sama min 1 jadi 2. Kok benar kak? Kan 2. Ya ini di luar ada seperempat. Jadi ini bacanya 3 per 4, min 2 per 4, min seperempat, 2 per 4 dijumlah. Dapat segi. Oke? Nah, jadi 3 benar ya. Mau 2 dulu atau 4 dulu sama aja. Nggak butuh. Mencari 4 benar apa salah, nggak butuh 2. Mencari 2 benar apa salah, nggak butuh 4. Mana duluan boleh ya. Mau 4 duluan, karena ada yang bilang gini, kalau 4 benar berarti semua benar. Boleh. Kalau 4 duluan berarti ini diinversin. Ya. Diinversin, ini ntar 2 kita tunda dulu nih. 2-nya kita tunda dulu. Nah, tadi ini udah benar ya, karena di jumlah tadi memang setengah. Kalau nyari A inverse, berarti sepernya semua ini kan A-nya determinannya tadi berapa? Determinan dari A 4, seperempat. Berarti sepernya seperempat. Ini determinan A kan seperempat. Nah, jadi sepernya seperempat. Terus ini 2 per 4 sama 3 per 4 tukar tempat. Jadi 2 per 4 di sini, 3 per 4 di sini. Oke. Terus min 2 sama min 1 dikasih minus. Jadi 2 sama 1. Tapi 2 per 4 sama 1 per 4. Nah, sepernya seperempat. Ini nggak pakai min ya kan? Determinan A seperempat. Sepernya seperempat. Sepernya seperempat. Itu jadi 4 kan? Kalau 4 masuk ke dalam 4 entry ini, jadi tinggal apa? 2, 2, 1, 3. Berarti 4 juga benar. Oke? Kalau 4 benar, 2 juga benar. Iya, nggak ada pilihan 1, 2, 4. Kalau tipenya yang kayak gini. Ya. Kalau tipenya beda lagi, misalnya cari banyaknya yang benar, 2 harus dicek. Ya. 2 harus dicek, silakan adik-adik cek sendiri. A ini nih. Lihat. Tuh, yang kakak kerin. Dikali dengan 4, 2, 2, 3. Cek sama nggak dengan 2, 0, 0, 1. Latihan sendiri ya. Nanti ternyata benar. Oke? Jadi jawabannya adalah yang E atau benar semua. Bisa? Bisa. Nomor berikutnya. Pada suatu kampanye politik, Aisyah dan Abdul diminta untuk menulis alamat surat Al-Qur'an. Oh, ini kepanjangan ceritanya padahal sederhana. Aisyah bisa menulis 300. Ini konsepnya kayak laju, kecepatan ya. Berarti ini 1 jam. Aisyah bisa 320 bagi 4 berapa ya? 80 surat. Sedangkan Abdul dalam 1 jam 300 bagi 6, 30 bagi 6, 50 surat. Berarti 1 jam bersama bisa 130 surat. Oke. Yang ditanya, kalau bersama mau bikin 390 surat, butuh berapa jam? Jawabannya 3 jam dong. Ya. 1 jam 130, 390 surat, ya 3 jam. Logis ya? Jadi jawabannya B.
Mudah? Mudah. Yuk kita ke nomor 4. Terus ini mah nomor terakhir ya, nomor 4. Nah, fungsi. Mudah ini ya. F yang isinya X min 1, definisinya ada. Ngeri kan kalau di kelas tuh kakak cerewetnya bilangnya gimana? Ini nih yang kakak stabuluin merah ini, mereka nih yang kakak stabuluin merah harus diisinya serempak seragam nilai yang sama ya. Jadi ini sama ini harus nilainya sama. GX juga ini juga X ini sama X ini harus sama. GOP 1 adalah 51. What the maksud of GOP 1? GOP 1 itu artinya G yang isinya F1 ya. Adalah min 51. Kalau gitu kita konsentrasi ke F1 deh. F1 tuh tahu nggak siapa? F1 tuh F2 kurang 1. 1 kan 2 kurang 1. Kenapa diisinya 2 kurang 1 satunya? Kan bisa yang lain. Bisa 100 kurang 99 ya. Biar formatnya format ini. Yang tadi kakak bilang, ini yang di merah-merah ini harus sama nih. Ini kan 2 nih. X ini kan 2. Berarti ini harus 2 juga. Oke? Harus 2 juga. Berarti F1 bisa tahu angkanya. F1 itu adalah 5 kali 4, 20, tambah 12, dikurang 6, 26. F1 26, berarti ini GOP 1, G yang isinya F1, G yang isinya 26, sama dengan min 51. Nah, G ada definisinya nih. Tuh. G26 berarti 26A tambah 1, sama dengan min 51. 26A sama dengan min 52. A-nya berarti min 2. Udah, finally pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah F min 2 tambah 1. Kalau udah selesai ditambah 2 belakangan. Ya. Berarti F min 1 kalau udah selesai ditambah 2. Ya. F min 1 fungsi fx ada F min 1. F min 1 kita ubah jadi ini fx belum ada, tapi fx min 1 ada. Kalau gitu sebentar kita nyarinya F ini dulu. Nih 2 kamu belakangan ya. Sebentar ya, jangan dihitung dulu gitu ya. Maksudnya biar tulisannya rapi. Jadi 2 ntar belakangan ya. Kita konsentrasi ke FA tambah 1 dulu ya. FA tambah 1 itu adalah F min 1 kan. Karena A-nya udah tahu min 2. F min 1 kalau pengen format kayak gini, itu berarti F0 kurang 1. F0 kurang 1 berarti merah-merahnya ini 0. Oke, berarti 5 kali 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 dikurang 6. Jadi min 6. Min 6 ini doang ya. Min 6 ini doang. Ya. Nah, finally baru ya. Min 6 tambah 2 sama dengan min 4. Jadi jawabannya yang B. Mudah adik-adik? Iya, mudah ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Berikutnya, perbandingan suku ke-6 dan suku pertama suatu barisan geometri. Kalau sebuah suku dibandingkan dengan suku lain pada dari geometri, hasilnya pangkatnya R ya. Suku ke-6 itu kan suku pertama kali R pangkat 5. Suku pertama A, berarti hasilnya R pangkat 5. Sama dengan 1/32. Udah lancar kalau R-nya jadi setengah. Kan 2 pangkat 5, 32. Kalau R-nya setengah, kemudian jika jumlah suku ketiga dan keempat adalah 15. Suku ketiga itu adalah AR kuadrat. Suku keempat adalah AR pangkat 3. Kalau A-nya keluar,
R kuadrat itu 1/4, R pangkat 3 itu 1/8, karena R-nya setengah ya. Itu diklaim 15. Nah, ini pecahannya bisa lancar nggak nih? 1/4 itu 2/8. Oke, jadi ini 3/8, setuju semua? Nah, berarti A sama dengan 15 dikali 8/3. 15 bagi 3, 5 kali 8, 40. Berarti suku awalnya 40. Rasionya setengah berarti jadi 20, 10, 5, 2,5, dan seterusnya. Ya. Yuk, 1. Jumlah 3 suku pertama 70, benar. Suku kedua bernilai lebih besar dari suku pertama, salah. Karena ini deret turun ini. Udah ada, biasanya turun. Ini benar nih. Turun itu R-nya antara -1 sampai 1 atau konvergen. Ya. Makin lama makin kecil. Oke, suku pertama lebih besar dari terdapat suku bernilai negatif, jawabannya salah. Walaupun makin kecil, ya, dia positif terus karena rasionya positif, ya. Makin kecil tapi nggak bakalan ngelewatin. Bisa dirasain itu? 2,5. Ntar dibagi 2 lagi masih positif, bagi 2 lagi masih positif, tapi nggak akan min, ya. Jadi yang benar 2 opsi. Kalau 2 itu ada apa jawabannya? 0, 1, 2, 3, 4. Ini yang berarti C, ya. Mudah ya? Mudah. Lanjut, nomor 6. Diketahui kubus dengan panjang rusuk 4, oke. Titik P adalah titik potong AH dan ED. Sedangkan AH itu apa? Ini A, ini H. Dan ED. Oh, P di sini nih P. Semua sudah hafal posisi A, B, C, D, F, G, H? Sudah ya? Nah, jadi A, sini B, C, D, E, F, G, H. Gitu. Berarti P itu tengah-tengah kiri gitu dia bacanya. Q tengah-tengah apa? FH dengan EG. Q itu tengah-tengah atas. Ini Q. Bisa dibayangin? Bisa. Udah, kita disuruh membenarkan atau menyalahkan pernyataan 1, 2, 3, 4. Yuk. Jarak PQ. Jarak PQ itu berarti tinggal dibikin gini doang nggak nih? Dari Q ke tengah-tengah EH, dari tengah-tengah EH ke P. Terus nih jadi siku-siku sama kaki ya. Bisa dilihat ini. Tuh. Siku-siku sama. Ini masing-masing 1 kan? Karena rusuknya, masing-masing 2. Karena rusuknya 4. Kalau rusuknya 4, dari tengah ini kaki 2, ini 2. Siku-siku sama kaki, kalau kaki-kakinya 2, sisi miringnya 2/2, benar. Oke? Sekarang luas segitiga BPQ. Wih, BPQ mana BPQ? B. Oh ini. Wih, seru juga BPQ. Ya. BPQ itu kalau kita gambar, oh sama kaki BPQ itu. Ya. BPQ. B di sini. P di sini. Q di sini. Yakin BPQ sama kaki? Iya. Jadi kalau kita gambar di luar BPQ, nah gitu. Oke. Berarti PQ-nya sudah 2/2. Ya. Ya kan PQ-nya udah 2/2 tadi. Berarti kalau sama kaki dibelah garis tinggi, otomatis jadi garis berat juga. Berarti ini (2/2). Tinggal cari tingginya dengan cara cari miring. Nah, cari miring dengan cara Pitagoras dari segitiga PAB. Lihat segitiga PAB. Segitiga PAB ini siku-siku di A ya. PA-nya 2/2, setuju? AB-nya 2/4. Ya, 2/4 atau 4 ya. Nah, 2/2 dengan 2/4 Pitagorasnya 2/6.
Berarti ini 2 akar 6. Berarti tingginya, ini kita lagi ngecek 2 ya. Ini titik B, ini titik B, ini titik Q. Tingginya 2 akar 6 dengan akar 2 dipitagorasin. Ayo, 2 akar 6 kalau dikuadratin 6 kali 4, 24. Akar 2 jadi 2. Kalau dikurang 22, berarti tingginya akar 22. Berarti luas BPQ, ya, BPQ setengah kali 2 akar 2, ini kan alasnya 2 akar 2, kali tingginya akar 22. Jadi akar 2 kali akar 22, atau akar 44, atau 2 akar 11. Berarti status 2 juga benar. Oke? Nah, sekarang sudut BPQ adalah sudut BQP. Benar, ya, karena sama kaki. Tahu sama kakinya? Mencari BP sama mencari BQ dengan Pitagoras yang sama nggak? Lihat deh, BP. Kita Pitagorasnya segitiga BAP. Kalau kita pengen cari BQ, Pitagorasnya BFQ. BFQ dengan BAP itu angka-angkanya sama. Di sini 4, di sini 2 akar 2, di sini tegak lurus. Ini juga. Oke? Berarti benar. Sudutnya sama karena sama kaki, ya. BP sama BQ sama. Jadi sudut B sama sudut Q sama. Keliling segitiga BPQ. Oh, ini dari tadi nyarinya BPQ semua, ya. Berarti keliling segitiga BPQ, yang kiri kakinya 2 akar 6, yang kaki kanan 2 akar 6, alasnya 2 akar 2. Berarti 2 akar 6 sama 2 akar 6 jadi 4 akar 6. 2 akar 2 nggak bisa dijumlah, irasional yang isi akarnya beda, ya. Berarti benar juga ini. 2 akar 6, 2 akar 6, 2 akar 2. Berarti benernya 4. Kalau benernya 4 itu jawabannya E. Mudah ya? Mudah. Yuk, nomor berikutnya. Nomor berikutnya, oh ini ada orang berfoto. Ya. ABCD akan berfoto secara berdampingan. Oh, ini udah sering ya. Banyaknya cara susunan berfoto keempat orang tersebut. Kayaknya duluan ini nih pertama. Ya. Pertama yang 3 dulu. Banyaknya cara susunan berfoto, bagi yang udah sering ngerjain soal, langsung 4 faktorial. Alias 4, 3, 2, 1. Jadi 12 kali 2, 24. Benar. Bagi yang belum biasa ngerjain soal tapi konsep dasarnya tahu, yang diri paling kiri kan 4 cara. Yang diri berikutnya kan 3 cara. Dan seterusnya. Ya sama aja akhirnya dengan 4 faktorial. Oke? Oke. Berarti udah 3 udah benar ya. Nah, sekarang semua selain 3 nanya peluang. Peluang itu banyaknya cara yang ditanya per banyaknya cara total. Banyaknya cara total adalah 24 ini. Berarti semua 1, 2, 4 ini pernya per 24. Tinggal pembilangnya aja. Oke? 2 dulu. Kalau kita baca 2 dulu ini yang paling gampang nyarinya. Jadi kalau A, B, C, D, tapi B sama C harus berdekatan, dia seolah-olah kayak diikat. Ya, B sama C udah satu jiwa, sehingga seolah-olah orangnya cuma ada 3. Jadi 3 faktorial dong. Iya, kalau B harus di kiri C, atau B harus di kanan C. Kalau B sama C dibilangnya bersebelahan doang, bisa BC, bisa CB, dikali 2 lagi, atau dikali 2 faktorial lagi. 3 faktorial itu 6. 6 kali 2, 12. Jadi benar ini? Benar, karena kalau banyaknya cara 12. Kalau peluang, 12 per semua sampelnya 24. Per jawaban 3 ini. 24 ini akan jadi penyebut dari ketiga opsi ini, 1, 2, 4 ya. Jadi 12 per 24 setengah. Berarti benar. Nah, peluang agar A tidak berdiri di sebelah D. Gini, kalau A, B, C, D, A sama D harus berdekatan, ini peluangnya kan setengah. Sama kayak pertanyaan 2. Oke. Nah, kalau tidak bersebelahan gimana? Ya berarti 1 dikurang setengah komplemennya. Jadi hasilnya setengah juga. Jadi 1 benar. Ya, setengahnya nih didapat dari 1 kurang setengah. Anda ini
soal model 2-nya ini diganti sehingga jawabannya sepertiga gitu. Maka jawaban 1 harus 2/3. Jadi setengah ini bukan copy pastean ini ya. Setengah ini didapat dari 1 kurang atau komplement dari setengah jawaban 2 ya. Jadi jawaban 1 adalah 1 kurang jawaban 2. Masalah namanya ini AD ini BC kan sama aja ya. Yang penting dua orang tidak saling berdekatan, komplement dari dua orang yang sama saling berdekatan ya. Peluang agar B selalu berdiri di antara A sama D. Jadi biar B selalu di sini, A di sini, D di sini, tapi AD bisa bolak-balik. Sisanya C. Berarti anggap aja ada dua orang doang. Yaitu mereka bertiga dan C. Ini 2 faktorial. Oke. Sedangkan A, B, D dengan B fix di tengah, itu ada 2 juga. Oke. Yaitu AD sama DA. Ya. Berarti ada 4 cara dong, 2 faktorial kali 2. Pernya per 24. Jadi jawabannya 4/24. Apakah 4/24 seper 6? Iya. Berarti benar 4/4-nya. Jawabannya E. Mudah ya? Mudah. Yuk nomor berikutnya. Nomor 8. Wah, ini nomor 8 kalau kita baca sebuah persegi berukuran 2x2 titik E merupakan tengah. Berarti ini 1-1. Ini 2-2. Semua 2, ini 2 ya. Terus CF berpotongan tegak lurus. Oh ya, oke. Maka luas segi 4 ini nih yang ditanya. Luas segi 4 ini. Nah, gitu. Gimana caranya? Lebih dari satu cara dan bisa jadi semuanya mudah ya. Ada yang mikirnya gini, Kak kita belah 2 aja Kak. Jadi luas 1 sama luas 2. Luas 1 alasnya 1, tingginya, nah tingginya itu jarak tegak lurus dari F ke sini. Wah, lumayan ya. Titik F ini dijatuhin tegak lurus ke atas nih. Ini berapa ininya? Bisa dicari ya, tapi lumayan kan effort perjuangannya ya. Sepertinya Kakak tidak memilih itu. Walaupun bisa aja seandainya disuruh pakai itu, bisa dicari garis lurus tadi ya. L2 juga itu, alasnya 2 nih. Tapi tingginya setinggi ini nih. Agak perjuangan juga nyari ini karena letak titik F nggak ngepas tengah dari BE. Ya, bakalan ada pecahan-pecahan yang nggak enak ya. Kalau gitu cari ide lain. Bukan yang tadi salah, boleh-boleh aja, tapi Kakak punya ide lain apa? Katakan ini L1, ini L2, ini L3. Jadi Kakak L3-nya cukup gini aja. 4 itu kan luas semua. Dikurang jumlah L1 sama L2. Jadi kita cari L1 sama L2, lalu 4 dikurang jumlahnya. Kenapa Kakak lebih berpikir ke situ? Karena L1 dan L2 segitiga siku-siku ya. Gampangan L1, ini bukan angka 4, L1 ya. Gampangan L1 atau L2. Gampangan L1 karena L1 alasnya ada 1, tingginya 2 atau sebaliknya. Pokoknya 1 2 ini siku kan. Berarti luas L1 itu 1. Luas L1 itu 1. Nah, gitu. Tinggal L2-nya. L2-nya tahu nggak? Sisi sikunya tuh nggak enak. Mesti pakai kesebangunan ngitung-ngitung dulu. Jadi ini BF nih nggak enak. FC juga nggak enak. Tapi sisi miringnya kan berapa? 2. Sedangkan yang L1 sisi miringnya ini akar 5. Kak, ngapain Kakak ngutak-ngatik miringnya? Kan luas L1 udah tahu 1. Tulisan akar 5 ini buat apa Kakak tulis lagi? Walaupun benar ya. 2 sama 1, sisi miringnya kan akar 5. Begini, Kakak punya sesuatu yang banyak siswa nggak pakai, padahal itu penting ya. Perbandingan luas 2 bidang yang sebangun
cukup perbandingan sisi yang bersesuaian dikuadratkan. Kakak ulangi, perbandingan luas dua bidang yang sebangun ya, yang gambarnya harus sebangun. Itu sisi yang bersesuaian dikuadratin. Sisi yang bersesuaian. Bersesuaian maksudnya gini, miring dengan miring, tegak kecil dengan tegak kecil, tegak besar dengan tegak besar, gitu ya. Sekarang lihat deh. Ini sama ini sebangun nggak? L1 sama L2 sebangun nggak? Sebangun, karena sama-sama segitiga siku-siku. Dan sudut ini tuh, ini yang kakak katakan, sama dengan sudut ini. Setuju? Karena ini penyikunya ini, ya, sedangkan ini sama dengan ini, ya. Berarti sebangun. Yang ini sisi miringnya 2, yang ini sisi miringnya akar 5. Berarti luas 2 banding luas 1, sisi miring 2 per sisi miring 1, tapi dikuadratin. Kakak ulangi, luas 2 bidang yang sebangun, itu sama dengan, perbandingan luas 2 bidang yang sebangun, itu sama dengan perbandingan sisi atau rusuk yang bersesuaian dikuadratin. Demikian pula perbandingan volume 2 bangun ruang yang sebangun, ya. Misalnya kerucut dengan kerucut, bola dengan bola, tapi harus sebangun ya. Itu sama dengan perbandingan rusuk yang bersesuaian dipangkat 3-in. Perbandingan 2 bola itu sama dengan perbandingan jari-jari pangkat 3. Ya. Oke, di luar tuh tadi ya, di luar masalah. Sekarang ini berarti 4 banding 5 bukan? Jadi perbandingan luas 1 dan 2 itu 4 banding 5. Jadi kalau luas 1-nya 1, luas 1-nya 1 nih. Luas 2-nya bakalan berapa? Lebih kecil ya, luas 2-nya adalah 4/5. Setuju? Karena luas 2 banding luas 1. Luas 2 yang 2, ya benar. Luas 1, nggak boleh terbalik ya. Luas 2 yang miringnya 2, luas 1 yang miringnya akar 5. 4/5. Luas 2 itu belum tahu, luas 1, 1. Luas 2 sama dengan 4/5. Iya. Berarti luas 1 tambah luas 2, berarti luas 1 tambah luas 2 adalah 1 tambah 4/5. Ya, alias 9/5. Nah, luas 3 sama dengan 4. 4 itu 20/5 dikurang 9/5. Alias 11/5. Jadi jawabannya C. Ya. Ini kelihatan panjang karena kakak jelasin teori dulu ya. Padahal kalau lagi ngerjain sendiri, pendek amat ya. Oke, nomor 9. Nomor 9 apa nih? Yes, keren gambarnya. Ini perhatikan persegi panjang di bawah ini. Segitiga AEB. AEB mana? Oh, ini dia AEB. Dengan CFD. Iya. Adalah segitiga siku-siku. Dipastikan ini siku. Dengan masing-masing siku di E dan F. Jika AB yang bawah ini 4, ini 3. Ini standar 3, 4, 5 ya. Berarti DB-nya 5. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu PD atau 2PR. Nah, ini kata-kata siku-siku di E dan F membuat kita meyakini kalau apa? Kalau AE ini adalah ini garis singgung lingkaran ya. Karena garis singgung tuh harus tegak lurus dengan dari titik singgung ke pusat. Berarti tulisan E sama F itu siku-siku ya. Info itu buat memastikan bahwa EF ini diameter melalui pusat, bukan tali busur biasa, bukan tali busur yang bukan diameter ya. Jadi lingkarannya enggak begini nih, enggak. Nah, tuh enggak begini gitu ya. Enggak begini ya. Tapi benar-benar melalui pusatnya. Gunanya tegak lurus itu atau siku-siku itu untuk memastikan itu ya. Oke, berarti gambar lingkarannya udah selesai tugasnya ya, untuk memastikan tadi. Tugas kita sekarang adalah mencari diameter. Mencari ini EF. Mencari EF.
Nanti jawabannya EF dikali Pi. Udah, kan PD. Ya. Berarti lebih ke arah bukan pelajaran lingkaran sepertinya ini, tapi ke arah kesebangunan. Ya. Jadi ada persegi panjang, kemudian ada diagonal, kemudian ada tegak lurus lagi, dengan cara menggambar yang kedua dengan ke satu sama, ya, bersesuaian. Berarti setuju nggak kalau kakak bahasnya satu aja? Jadi begini maksudnya. Ini kakak namain X nih, yang ini X nih. Nah, yang ini DE ini X. Kalau nyari EF, ini X juga. Berarti EF itu adalah 5 dikurang 2X. Kan di sini X, di sini X, diagonalnya 5. Berarti konsentrasi ke X aja ya. Nanti jawabannya EF kali Pi. Ya. F itu kan diagonal, diameter. Ya. Nah, gimana nyari X ini? Kalau di sini 3, di sini 4, sepanjang ini 5 nih. Sepanjang ini 5. Ada 2 tipe siswa lagi. Ya. Tipe yang biasa ngerjain soal, suka ngulang-ulang pelajaran SMP, langsung ingat rumus air mancur. Rumus air mancurnya berbunyi X dikali 5 sama dengan 3 dikali 3. Jadi X-nya 9 per 5. 2X-nya jadi 18 per 5. Oke. EF-nya jadi 5 dikurang 18 per 5. Berarti 25 per 5 dikurang 18 per 5. Itu adalah 7 per 5. Jadi kelilingnya 7 per 5 Pi alias jawaban C. Kak, rumus air mancur saya nggak familiar. Tapi ininya jago saya, kesebangunannya jago. Ya udah, air mancur itu cuman simplikasi atau apa sih? Jadi anak SMP biar pendek dia pakai nama rumus air mancur. Padahal kalau tahu kesebangunan bisa. Ya, ini lihat nih. Ini saya ada sudutnya di sini theta namanya. Boleh di sini, boleh di sini. Sini deh yang enak ya. Nah, lihat theta ini. Kalau mengacu ke segitiga kecil ini, samping per miringnya apa? X per 3 bukan? Samping per miringnya. Tapi kalau theta mengacu ke segitiga besar, samping per miringnya adalah 3:5. Setuju? Nih sudut theta. Kalau segitiga siku-siku kecil, samping per miringnya X bagi 3. Kalau segitiga besar, samping per miringnya 3/5. Nah, berarti kalau dikali silang, nah sama air mancur ini. 3 kali 3 sama dengan 5 kali X. Cuman kalau yang air mancur tadi, nggak pakai samping miring segala. Oke? Oke. Ya, jawabannya yang C ya. Yuk ke nomor berikutnya. Nomor 10. Wah, ini seru ini. Soal peluang pakai cerita yang harus agak-agak diurai manual dikit ya, semi manual ya. Sebuah kotak berisi 2 koin. Oh, 2 koin 200-an, 3 koin 500-an, 4 koin. Berarti biar view-nya enak, kakak gini deh. Koin 2-an itu 2 buah. Koin 5-an itu 3 buah. Koin 10-an 4 buah. Kemudian apa lagi katanya? 3 koin diambil sekaligus. Kalau 3 koin diambil sekaligus, padahal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 9. Berarti kalau 3 koin diambil sekaligus, ruang sampel atau penyebut dari peluang adalah 9C3 bukan? Kan total jumlah koinnya ada 9 buah. Ya. Dia walaupun beda nominal, tapi koinnya beratnya sama, kelicinannya sama, ya, diaduk-aduk sehingga tiap koin ini pengambilannya nggak ada yang lebih dominan ya. Jadi 9 buah koin diambil sekaligus 3. Jadi apa ini kalau dicari dulu manual 9, 8, 7 dibagi 3, 2, 1. 9 dibagi 3, 3, ini 4. Jadi 3 kali 4 kali 7.
Ya udah tulisnya 3 kali 4 kali 7 aja. Ini jadi nanti penyebutnya harus 3.4.7 ya. Nah, pembilangnya belum ya. Peluang bahwa 3 koin yang terambil tersebut memiliki jumlah antara 20, ini kan ceritanya nolnya kakak coret, antara 20 sampai dengan 30. Ya, antara, jadi ngepas 20 nggak boleh. Ya, ngepas 20 nggak boleh, ngepas 30. Jadi antara 20 dan 30. Ini semua ratusnya udah kakak coret ya, biar mudah bacanya. Berarti yang diambil cuma 3 koin. Dan 30 tepat nggak termasuk di hitungan ya. Itu antara ya, antara 20 dan 30. Berarti 3 koin 10-an nggak ya, nggak termasuk. Berarti karena ini ngomongin bilangan bulat ya, paling rendah 21, paling kecil 29. Supaya antara 21 sampai 29 bisa menggunakan koin 10-an 1 buah nggak? Koin 10-an 1 buah, terus ditambah 2 koin lagi. 10-an, kalau tambah 2 koinnya yang 1,5, yang 1,5, jadi cuma 20. Nggak termasuk, berarti nggak ya? Nggak termasuk. Berarti kalau yang 1 koin 10-an, yang 1 koin 5, yang 1 koin 2, masuk. 17 nggak termasuk. Yang 5 aja nggak masuk, apalagi yang 17 ya. Artinya, gimana lagi coba? Kalau 10-annya ada 2, kan masih ada 1 koin lagi nih. 1 koinnya 5 atau 2, jadi 10, 10, 5, 10, 10, 2. Masuk ya? Masuk ya. 10, 10, 5, 10, 10, 2. Ini kan 25 sama 22. Masuk ke antara 22. Jadi gini, kalau 2 koin, nih, biar pasti nih, yang kakak khawatir, kalau diurai manual, kita ada 2 musuh kombinatorika, yaitu skip sama double counting. Ya. Skip itu harusnya terjadi, tapi nggak kepikiran. Yang double counting itu maksudnya udah ditulis ulang, gara-gara terlalu ramai, sehingga lupa bahwa tadi itu udah. Ya. Nah, ini biar nggak skip deh terutama. Ya. Lihat deh untuk meyakininya. Kalau 2 kita pakai dua-duanya, nggak akan bisa. Karena cuma 4. Mau nambah berapa biar nilainya antara 20 sampai 30. Nambahnya gede. Padahal cuma 1 koin lagi. Nambah 5 nggak bisa, nambah 10 nggak bisa. Kecuali kalau 4 koin baru bisa ya. Jadi 2 semua nggak bisa. 5 semua juga nggak cukup. Sedangkan kalau 10 semua, ngepas 30 nggak termasuk. Kalau pakai antara ini 30-nya nggak pas. Berarti yang jelas nggak bakalan sama, mesti beda semua. Beda semua, dan beda semua maksudnya ada yang beda gitu ya. Dan nggak bisa, dan 2 dari yang koin 10 harus ikut. Berarti udah nggak ada lagi nih selain ini. Coba. 10, 10, 2 kali udah kita coba, dan ada yang mungkin 10, 10, 10, 10, 2. 5, 5, 5 enggak. 5, 5 aja enggak, 5, 3, 3-nya aja enggak, apalagi 5, 5 dengan yang 2 juga enggak. Berarti yakin kalau tidak ada selain 2 ini? Iya, ya. Bisa ya membuat keyakinan bahwa enggak ada variasi lain selain 10, 10, 5 sama 10, 10, 2 ya? Iya. Oke, kalau gitu peluangnya, penyebutnya udah 3, 4, 7, pembilangnya. Bagaimana memilih 2 koin dari 4 koin 10-an? 4C2. 4C2 itu memilih 2 koin 10 dari 4 koin 10. Ya. Dikali 3C1. Memilih 1 koin dari 3 buah koin 5. 4C2 itu adalah berapa? 4 kali 3 bagi 2, 6. Ini 3. Berarti 18 untuk variasi yang 10, 10, 5. Ya. Jadi peluangnya adalah 18 ditambah ini 3, 4, 7. 18 untuk yang ini. Untuk cabang yang ini, sama ini yang 10, 10 ini.
4C2. Nah, ini banyaknya cara memilih satu koin 2 dari 2. Berarti ini 2C1. Berarti ini 12. Oke? Ditambah 12. Jadi 30 per 347. Ini jadi 10 per 28. Atau 5 per 14. Jawabannya C. Mudah ya? Mudah. Yuk ke nomor berikutnya. 11. Sebuah kereta menempuh jarak 240 km dari kota A ke kota B. Kemudian dengan kecepatan tertentu. Yang harus diketahui bahwa jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Oke, itu udah biasa ya. Saat mesin kereta diganti dengan model terbaru, kecepatannya bertambah 20 km. Kecepatannya bertambah 20 km berarti V tambah 20. Tapi waktu tempuh berkurang 1 jam. Waktunya tadinya T jam menjadi T kurang 1 jam. Dan kalau dikali tetap sama dengan 240. Karena dengan kecepatan yang nambah 20, waktu yang berkurang 1, kalau dikali tetap hasilnya jaraknya sama aja. Oke? Udah gitu doang. Dari situ mungkin nggak kita bisa membenarkan menyalahkan ini? Bisa. Coba nih, ini kita bisa tahu V dan T-nya nggak? Ini kalau ini sama ini kita urai, jadi VT sama dengan VT dikurang V ditambah 20T dikurang 20. VT sama VT ini habis jadi 0. Nah, jadi sebuah persamaan yang ada huruf T, ada huruf V. Kalau gitu kita bisa pakai ini. Setiap huruf V bisa diganti dengan 240 bagi T. Ya kan? Berarti ini 0 sama dengan V. V-nya min ini minnya dari sini ya. Min 240 per T ditambah 20T dikurang 20. Oke? Sebuah persamaan kuadrat nggak? Iya. Gimana kalau kakak kali T? Tapi setelah itu kakak ini 20 benar? 20 min 20T. Ini 1. Iya benar. Min 20T. Iya benar. Kalau kakak kali T 0. Ini 20T kuadrat berarti. 20T kuadrat dikurang 20T dikali T dikurang 20T dikurang 240. Atau kita bagi 20. Nolnya juga ikut dibagi 20 ya. T kuadrat dikurang T dikurang berapa? Bagi 20 24 bagi 2 12 120. 12 doang, bukan 120 ya. Kan dibaginya ada puluhnya juga. Kalau itu sih bagi 2. Nah, berarti kalau difaktorin ada 2T, tapi yang satu negatif ya. T min 4, T plus 3. Berarti kita punya kesimpulan. T-nya tuh 4. Maksudnya T yang ini ya. Kalau yang ini 4, yang ini 3. Oke? Sedangkan V-nya 4 supaya 20 dikali 60. Ya, kesimpulannya adalah ini awal nih, ini awal. Ya. Kecepatan ini yang semula nih udah ditulis kok nih V ini. Jadi coba bayangkan sebelumnya kecepatan 60 butuh 4 jam. Sekarang ya menjadi ya ini yang baru. T baru, T aksen jadi 3. Jadi sebentar. V aksen jadi 80. Jadi cepat. Yang ini lama. Nah, setelah mesin diganti, kecepatan kereta meningkat lebih dari 35%. Cuman lebih dari loh ya. Jadi dari 60 menjadi 80. Itu naik 20 kan? Nah, dalam persen itu cara menghitung persen kenaikan penurunan adalah perubahannya dibagi kondisi awal. Berarti naiknya 20 per 60 alias sepertiga, alias 33,33%. Berarti lebih dari 35%
benar. Lebih dari 35% salah dong ya. Kan cuma 35. Sorry. Salah ini. Ya, salah benar. Salah ya. Naiknya cuma 33%. Tapi diklaim lebih dari 35. Nah, tuh kakak terjebak di bahasa ya. Hati-hati. Sebelum mesin kereta diganti, waktu tempuh adalah 7 jam. Salah. Harusnya 4. Setelah kereta diganti, waktu tempuh berkurang lebih dari 10%. Ngeceknya ini. Dari berapa jadi berapa? Dari 4 menjadi 3. Kan turun 1. Nah, penurunan atau kenaikan persen itu perubahan dibagi awal. Berarti seperempat. Seperempat itu adalah 25%. Hati-hati bahasanya. Katanya berkurang lebih dari 10%. Padahal kenyataannya berkurang 25%. Apakah statement ini benar? Benar ya. Berarti SSB. Salah, benar ya. Oke? Oke, yuk kita ke nomor 12. Dari survei diperoleh, apa yang bikin soal ini jadi riweuh? Kayaknya gini. Di sini ada kata-kata lebih dari 25 tahun, tidak lebih dari 25 tahun. Membuat soal ini jadi kelihatan panjang gitu ya. Ini ada kata-kata lebih dari 25 tahun. Ini ada kata tidaknya, yang tidak jangan. Lebih dari 25 tahun. Lebih dari 25 tahun. Nah, gitu. Kemudian ada yang kalau lagi SNBT beneran nggak distabilin gini ya. Ada yang tidak lebih dari 25 tahun. Nah, untuk memudahkan, setiap yang kakak stabilo, kakak tip X aja deh. Di tip X dihapus. Tapi begini, setiap yang di stabilo merah, kakak tip X, kakak ganti dengan tulisan tua. Sedangkan yang hijau, kakak ganti dengan tulisan muda. Jadi soal kita baca ulang. Survei ada 70 orang, 50 orang tua, sisanya muda. 27 orang suka pedas, 7 diantaranya muda. 28 orang suka manis, 25 diantaranya tua. Enak kan ngomongnya? 5 orang suka pedas dan juga manis. 25 orang ini dipisah ya. 25 orang diantaranya tidak menyukai makan pedas, 7 orang diantaranya tua ya. Pertanyaannya berapa orang yang muda dan suka pedas juga manis? Kan lebih pendek. Nah, tua sama muda itu nggak beririsan. Masa ada orang tua sekaligus muda ya? Berarti ini 50 tua. Jadi kakak bisa bilang gini. Ini yang enak yang tua. Yang tua duluan ya, karena di soal tulisnya duluan. Yang ini muda. Ini 50. Ini 25. Nah, kalau suka pedas manis, punya irisan. Tapi tua sama muda nggak punya irisannya. Pedas, manis, pedas, manis. Pertanyaan dulu deh. Banyaknya orang muda yang menyukai pedas juga manis. Berarti tujuan kita di sini. Irisan pedas manis, tapi di kolom yang muda. Ya, ini kakak namain X deh, gitu tujuan kita X. Yuk baca. Ini udah kepakai. 27 orang suka pedas. 7 diantaranya muda. Berarti yang suka pedas, yang muda 7 orang.
Langsung aja ini 7 kurang X. Oke, nggak jelas tulisannya, kakak jelas lagi. Ini 7 kurang X. Oke, pakai lisan kedengeran ya, 7 kurang X ini ya. 28 orang menyukai makanan manis. 25 diantaranya muda. Berarti 25 diantaranya tua, berarti 3 muda di sini. Jadi 3 orang muda suka makanan manis. Berarti ini 3 kurang X. Mungkin kakak perbesar ya. Ingat nggak angka-angkanya tadi? Ingat ya? Yang 1, 7, yang 1, 3. Pedas, manis, X yang ditanya. Tadi pedas muda itu 7 orang. Suka pedas dan muda itu 7. Jadi ini 7 kurang X. Ini 3 orang muda suka manis. Berarti ini 3 kurang X. Oke? 5 orang suka makanan pedas dan juga manis. Berarti ini nih 5 kurang X. 5 orang suka makanan pedas juga manis. Jadi X sama 5 kurang X. 25 diantaranya tidak suka makanan pedas. Jadi yang di luar ya. Jadi 25 ini di luar. Jadi tuanya 7. Berarti ini 7, ini 18 dong. Ya. 7 orang itu nih yang di luar pedas manis, 7 orang tua, 18 orang muda. Udah, tujuan kan nyari X, udah gampang ya. 7 kurang X tambah X tambah 3 kurang X tambah 18. Siapa tuh? Ini nih. 7 kurang X yang suka pedas saja. X yang suka dua-duanya. 3 kurang X yang suka manis saja. 18 yang tidak suka dua-duanya. Itu harus total sama dengan 25 orang muda. Oke? X kurang X habis. Ini 10, 28 dikurang X sama dengan 25. Berarti X-nya 3. Jawabannya yang B. Mudah? Mudah. Yuk kita ke nomor 13. Diberikan 3 persegi, di mana persegi 1, 2, 3 membentuk barisan geometri. Apanya? Sisinya. Berarti 3 persegi ini A, ini B, ini C gitu ya. ABC membentuk barisan geometri. Berarti B per A sama dengan C per B. Alias B kuadrat sama dengan AC. Sedangkan, apa nih? Keliling. Keliling itu berarti 4A, 4B, 4C. Kalau sisi ABC, keliling 4A, 4B, 4C. Ya berarti keliling cuma 4 kali sisi. Nggak mungkin ada bilangan yang sama atau berkelipatan, barisan aritmetika juga, barisan geometri juga, kecuali, ntar ada kecuali. Jadi ini kalau dia bisa jadi barisan aritmetika, berarti 4B kurang 4A sama dengan 4C kurang 4B. 4-nya dicoret, yang udah biasa langsung 2 kali tengah, 2B, sama dengan A tambah C. Ini ciri barisan aritmetika, nggak perlu pakai yang atasnya lagi. Yang udah biasa, udah tahu, aritmetika itu 2 kali tengah sama dengan pinggir tambah pinggir. Geometri itu kuadrat tengah sama dengan pinggir kali pinggir. Supaya bilangan yang sama oke di sini, hanya mungkin kalau bilangan tersebut sama. Jadi gini loh, sebuah deret, sebuah barisan, ini banyak nih angka-angkanya. Dia bisa jadi aritmetika sekaligus geometri jika angkanya sama semua. 7, 7, 7, 7, 7, 7 semua, 5 semua, 6 semua. Jadi barisan aritmetika dengan beda 0 sama barisan geometri dengan rasio 1. Bisa dipahami? Berarti singkat kata,
nggak akan terjadi barisan aritmetika sekaligus barisan geometri kecuali sama semua. Atau singkat kata, tulisan ini menyimpulkan bahwa ketiga persegi ini bukan persegi yang berbeda, persegi yang sama. Ya. Luasnya sama, kelilingnya sama, rusuk sisinya sama. Ya. Tapi belum ketahuan ukurannya berapa. Sehingga ini jawabannya D. Karena belum tahu P sama Q lebih besar mana. Oke? Kakak ulangi, semua kalimat ini menyimpulkan ketiga persegi ukurannya sama persis, kongruen. Dan tidak tahu sisinya berapa. Nggak disebutin, sehingga jawabannya jadi D. Oke semua? Oke, yuk kita ke nomor 14. Nah, ini sufisiensi data atau kecukupan data. Ya. Yang dimaksud dengan cukup adalah keliling lingkaran kecil bisa terjawab dengan tegas. Nilainya berapa, walaupun kita nggak tahu nilainya, tapi kita pastikan bahwa nilainya itu tegas, unik. Ya. Nggak lebih dari satu kemungkinan. Keliling lingkaran kecil akan pasti kalau jari-jari lingkaran kecil pasti. Berarti jika jari-jari lingkaran kecil unik, bisa dipastikan nilainya berapa, walaupun nilai persisnya nggak tahu, tapi pasti unik, berarti statusnya cukup. Oke, sekarang jari-jari lingkaran besar ada nilainya 10. Apakah kita bisa mencari jari-jari lingkaran kecil? Bisa, asalkan tahu hubungannya. Nah, hubungannya bisa, ya. Coba kita perhatikan jari-jari lingkaran kecil itu yang mana sih? Ini bukan. Jari-jari lingkaran besar, ini bukan. Bisa dilihat, ini jari-jari lingkaran besar, ini jari-jari lingkaran kecil, ini segitiga siku-siku. Terus ini apa? Ini kan setengah persegi, setengah sisi persegi. Ini juga, berarti ini R kecil juga. Berarti R kecil dan R besar itu ada dalam sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Ya, yang kita tahu sisi miring siku-siku sama kaki itu adalah sisi siku akar 2. Berarti hubungan R kecil dan R besar ada. Berarti kalau R besar tahu, R kecil tahu. Jadi satu cukup. Ya, kalau pengen detail, tapi kalau lagi soal SNBT beneran nggak perlu, ya. R kecil adalah R besar dibagi akar 2. Berarti 10 dibagi akar 2, berarti 5 akar 2. Namun nggak penting. Ya, yang penting udah yakin R kecilnya tahu dan unik. Oke? Kalau satu cukup, jawabannya tinggal A atau D. Yang lain gugur. Kapan jadi A? Kalau 2 saja tidak cukup. Kapan jadi D? Jika 2 saja cukup. Nah, sekarang kita cek 2, hilangkan benak dari yang satunya, kita hilangkan benak. Ingat, tulisan R besar sama dengan R kecil akar 2, kita dapat dari gambar ya, bukan dari info 1. Berarti untuk mengecek 2, tulisan ini masih boleh dipakai. Ini bukan dari info 1. R besar sama dengan R kecil akar 2 dari gambar. Nah, kalau info 1 kan R besarnya 10. Nah, sekarang R besar kurang R kecil ada, walaupun angkanya gede gitu, tapi yang jelas ada. Padahal R besar dan R kecil punya hubungan. R besar itu adalah R kecil akar 2. Apakah nanti R kecilnya ini jadi 2 kemungkinan? Kalau jadi 2 kemungkinan, nggak cukup loh 2. 2 kemungkinan itu misalnya, kalau dituntasin jadi persamaan kuadrat, terus difaktorin akar-akarnya ada 2. Nah, itu namanya 2 kemungkinan. Tapi ini walaupun ada akar-akaran, tinggal R kurung akar 2 kurang 1 kan? Oke? Sehingga R kecil sama dengan 2929 dibagi akar 2 kurang 1. Ini nilai tunggal. Ya, bukan akar-akar persamaan kuadrat yang pakai atau itu. Ya, khas, unik. Sehingga R kecilnya unik, kelilingnya tinggal 2 kali ini pi. Ya. Jadi cukup juga. Karena R-nya didapat. Berarti 1 cukup tanpa 2, 2 cukup tanpa 1, jawabannya D. Atau ndiri-ndiri ya. Bisa semua?
Bisa. Yuk kita ke nomor 15. Diketahui bilangan X yang akan selalu habis jika dibagi dengan 5. Oh, bisa dibayangin gampang. Berarti bilangan tersebut, bilangan-bilangan tersebut ya, jadi X-nya itu adalah kumpulan bilangan yang habis dibagi 5. Ya. 0, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Tapi nggak ditulis kalau lagi SNBT, ini di benak aja. Nah, termasuk min 5 berarti ya, kan bulan. Dan seterusnya. Atau pakai garis bilangan. Sekali lagi garis bilangannya juga di benak aja, nggak usah ditulis. Kalau lagi SNBT beneran ya. 6, 10. Kalau lagi, ini karena kakak sedang membahas ya kakak tulis. Ini yang ada di garis bilangan itu kemungkinan-kemungkinan X ya. Terus, jika X ditambah 6, maka sisa pembagiannya dengan 5, 1. Ini nih. Mungkin kalau namanya TPS ya, PKPM bukan matematika, kadang soal ngasih info yang begini. Ya emang udah pasti benar. Jika ditambah 6 sisanya 1, ini yang kakak stabilin hijau, ini nggak usah disebut. Semua kelipatan 5, kalau ditambah 6, sisanya 1. Yakin? Yakin. Ini kelipatan 5 nih. Ditambah 6 berarti jadi sini. Jadi sini. Tuh. Ditambah 6 berarti digeser ke kanan 6 kan? Berarti jadi 6, jadi 11, jadi 16. Ya, berarti dibagi 5 sisa 1. Ya. Berarti yang distabiluin hijau tidak perlu disebut. Tapi benar, dia kalimat yang benar, tapi mubazir ya. Jika X dikurang 6 tuh dari sini kurang 6. Kurang 6. Kurang 6 itu nggak terlalu jauh. Kurang 6 nih. 5 jadi min 1. 10 jadi 9. Jadi 4, sorry ya. 15 jadi 9. Jadi satu tetangga kiri sebelum kelipatan 5. Satu tetangga kiri sebelum kelipatan 5 itu sisa 4. Ya kayak 9, kayak 4. Ini juga kalimat yang nggak perlu. Kenapa? Benar, tapi nggak menambahkan info baru. Jadi, tulisan yang distabilun hijau tidak bermanfaat. Ya, tapi sengaja dibikin rame ya. Oke, sekarang kita cek. Sisa pembagian X plus 7. Sisa pembagian X plus 7 dengan 5. Siapa bisa tebak berapa? 2. Cepat banget, Kak. Iya, bayangin garis bilangan tadi nih. Bayangin garis bilangan ini. 0, 5, 10. Ini kelipatan 5 bukan? Kalau ditambah 7, itu artinya maju 7. 0 jadi 7. 5 jadi 12. 10 jadi 17. Ya, ditambah 7. Nah, kalau ditambah 7, sisanya 2. Sisa itu jarak ke kiri menuju bilangan yang kelipatan tadi. Ya. Nah, ini kan tambah 7 jadi 7 tuh. 7 ke 5, 2. Ini 12. 12 ke 10, 2. 17 ke 15, 2. Ya. Berarti sisa sekarang setengah dari sisa kalau dikurang 6. Sekarang semua kelipatan 5 dikurang 6. Semua kelipatan 5 dikurang 6. Dikurang 6 jadi min 1. Dikurang 6 jadi 4. Dikurang 6. Bisa dirasain dikurang 6? Jadi 9. Ya. Berarti kalau di sisa pembagian X min 6 dengan 5, itu sisanya adalah berapa? 4. Apakah 2 itu setengah dari 4? Iya, 1 benar. Oke. X bukanlah kelipatan 6. Ayo rasakan bahasanya. Sama aja 2 ini akan benar kalau klaimnya begini. X itu kelipatan 6 ya. Kalau X itu kelipatan 6 kan salah ya. X bukanlah kelipatan 6 berarti kalimat yang benar. Kak, nanti kan ada Kak. Di sini ada 60. 60 kan kelipatan 6. Ya statementnya nggak begini bunyinya. Ada X yang merupakan kelipatan 6. Itu baru benar ya. Tapi kalau X adalah kelipatan 6, jadi kalau X adalah kelipatan 6, itu salah. Karena yang namanya X ya mereka semua.
gitu ya. Jadi kalau X bukanlah kelipatan 6, kalimat yang benar. Ya. Ada, nah baru nih. X tambah 5. Kalau X tambah 5 berarti sisa 0. Artinya dia geser 5 ke kanan, 0 jadi 5, 5 jadi 10, 10 jadi 15. Ya. Yang merupakan kelipatan 6. Ya. Berarti dari bilangan-bilangan yang pas di titik ini, ada nggak yang kelipatan 6? Ada, contohnya 30. Ya. Benar, ada, berarti ini benar. Bayangin bilangan digeser ya. X tambah 5 artinya digeser tapi menempati posisi masih anggota juga. Jadi 0 jadi 5, 5 jadi 10, 10 jadi 15. Jadi benar. 4. Semua nilai X yang ditebelin ini di 0, 5, 10, dan sebagainya. 0, 5, 10, 15. Semua nilai X tidak habis dibagi 7. Siapa bilang? Di sini ada 35. Nanti 35 habis dibagi 7. Ada 70, habis dibagi 7. Berarti kalau klaimnya semua X akan habis dibagi 7, tidak habis dibagi 7 salah. Ada yang habis, ada yang tidak. Berarti ini klaim yang salah. Kalau diganti kata ada, benar. Ya, ini kan semua. Berarti yang benar 3 poin. 1, 2, 3. Ya. Atau yang apa tuh? Ini yang benar ada berapa? Jawabannya D. Ya. Yang benar ada 3. Ya. Oke, lanjut nomor 16. Nah, ini bilangan cuma 3 buah, si 3, si 4, si 7 disubstitusikan sembarang dan boleh berulang, menggantikan posisi A, B, C pada persamaan koordinat. Manakah yang benar menurut informasi ini? Peluangnya ini pasti per berapa? Per 3 kali 3 kali 3 ya, per 27. Kenapa? A-nya kan bisa 3 cara, B-nya bisa 3 cara, C-nya bisa 3 cara ya. Peluang itu kan banyaknya cara yang ditanya per banyaknya cara semua. Banyaknya cara semua, A-nya 3 kemungkinan, B-nya 3 kemungkinan, C-nya 3 kemungkinan. Berarti per 27. Jadi peluang dari tulisan ini nih cari per 27. Oke? Sekarang kita cari berapa per 27. Kapan akar-akar itu akan real? Kalau D-nya atau B kuadrat dikurang 4AC lebih besar sama dengan 0, bukan? Setuju semua? Setuju. Atau kalau B kuadrat lebih besar dari 4AC, bukan? Atau kalau B kuadrat per 4 lebih besar atau sama dengan AC. Kalau gitu 27 ini mau kakak urai. Manual, iya. Ini ada 27 kotak. Ke bawah ada 3, ke kanan ada 9. Nggak muat dong. Ya, ntar kita coba. Ya. Jadi yang ini 9 per 4. Yang ini 16 per 4. Yang ini 49 per 4. Ayo, siapa dia? 9 per 4. Yang ini adalah B kuadrat per 4. Jadi siapa 9 per 4? B kuadrat per 4 kalau B-nya sedang 3. 16 per 4, B kuadrat per 4 kalau B-nya sedang 4. 49 per 4 adalah B kuadrat per 4 kalau B-nya sedang 7. Oke, jadi ini baris ini adalah B kuadrat per 4. Kemungkinan B kuadrat per 4 ada 3, karena kemungkinan B ada 3. Ya. Bisa B-nya 3, bisa B-nya 4, bisa B-nya 7. Sekarang yang bagian baris adalah AC. A 3 kemungkinan, C 3 kemungkinan. Berarti AC itu ada 9 kemungkinan. Tapi kakak nulisnya gini aja deh. Kalau AC-nya 3 kali 4. 3 kali 3 dulu. AC-nya 3 kali 3. AC-nya 3 kali 4. AC-nya 3 kali 7. Kemudian AC-nya 4 kali 4. Terus AC-nya 4 kali 3 kakak nggak tulis lagi. Ditulis nggak apa-apa.
Tapi siapin 9 kolom emang muat. Jadi AC-nya 4 kali 3 kakak tulis di sini ya. Nah, ini kakak tandain bahwa ini sebenarnya 2 kali. 34 sama 43 peristiwa yang berbeda. Memang 3 kali 4 dengan 4 kali 3 sama. Tapi di tabel ini maksudnya yang kiri untuk A, yang kanan untuk C. Ya. Jadi 4 kali 4, 4 kali 3, 4 kali 7. Oke. Ini 3 kali 7, nah sekarang 7. 7 kali 7, 7 kali 3 kan sudah. 7 kali 4 juga sudah. Ini 2 kali aja. Berarti sebenarnya ini ada 9 kolom, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang kolom 3, 4, 4, 7 sama 3, 7 sebenarnya ada 2. Ya. Takut nggak muat, kakak gabungin aja. Terus mana yang benar? Di sini kan ada, ini kalau kalian ingat, kalau kakak di kelas ngebahas peluang dadu pakai tabel kan, terus di checklist kan, di checklist bagian yang memenuhi. Berarti kita checklist bagian yang membenarkan ini. Checklist lah, ini setiap kotak melambangkan peristiwa ya. Peristiwa yang B kuadrat per 4-nya lebih besar dari A kali C. Mana ya yang B kuadrat per 4-nya lebih besar dari C? Ini enggak. Bayangkan, ini 9 per 4. 9 per 4 itu cuma 2 lebih. Ya, 2 seperempat. Ya. Padahal ini udah 9. Ini makin ke kanan makin gede loh perkaliannya. 9, 12, 21 ya. Enggak sih, ada 16 ya. 16, 28. Tapi yang jelas semua ini perkaliannya di atas 2. Jadi ini enggak ada. Jadi kalau B-nya itu 3, enggak akan mungkin terjadi peristiwa ini. Bagaimana kalau B-nya 4? Terjadi enggak? Nih ya, ini 4. Ini perkaliannya semua lebih dari 4. Yang diminta yang B kuadrat per 4-nya lebih besar dari AC. Berarti nggak ada. Nggak ada di sini. Oke? Nah, sekarang 49 per 4. Nah, baru ini. B kuadrat per 4-nya 49 per 4. 49 per 4 itu 12 lebih. 12,25 tepatnya. Tapi nggak penting, 12 lebih aja. Oke? 12, itu lebih dari 9 nggak? Iya. Berarti di peristiwa di sini tuh diinginkan supaya terjadi ini. Oke? 12,25 lebih dari 12 nggak? Iya. Oke? 12,25 lebih dari 21 nggak? Enggak. 16? Enggak. 28? Enggak. 49? Enggak. Berarti di antara 27 kotak, kan emang kotak ada 7? Iya, ada 27 karena ada beberapa kolom yang sebenarnya ada 2 tuh. Ini kolomnya ada 9, ya, barisnya ada 3. Itu ada 3 checklist. Ini kenapa ada 2 checklist? Padahal, nah ini kan 34 sama 43, jadi ada 2 peristiwa. Ya. Jadi peluangnya atau P-nya adalah 3 per 27 atau 9 per 3 per 27 itu 1/9. 1/9 itu 9 per 81. Ya. Ini 1 per 81 berarti lebih besar P. Ya. Jawabannya yang A. Oke semua? Oke, yuk kita ke nomor 17. Wah, nomor 17 ini biasa kelas 10 ya. Pertaksamaan pecahan ya. Yang biasa subscribe channel kakak pasti pernah dengar BYSSDGB ya, bentuk yang sudah siap dibuat garis bilangan. Bentuk yang sudah siap dibuat di garis bilangan itu ruas kanannya 0, ruas kiri pecahannya cuma 1 dan sudah terfaktorkan. X min 2, di sini kalau difaktorin X plus 2, X plus 3 bukan? Berarti garis bilangannya punya 3 pembuat 0. Min 3, min 2, sama 2. Nentuin tanda ruas ada 2 tipe siswa. Ada yang menguji sampel titik, ada yang acuannya ruas paling kanan sesuai dengan koefisien dari akar-akar atau pembuat faktor-faktor ini. Plus kali plus bagi plus, plus ruas paling kanan plus. Nggak harus dengan cara ini ya. Dengan menguji sampel angka masukin ke dalam ruas kiri juga boleh. Karena tidak ada batas rangkap, selalu bolak-balik. Lebih besar ambil yang plus.
Kalau pakai sama dengan, pembuat 0 atas diitemin. Jadi min 2 masuk sebagai himpunan penyelesaian, min 3 juga masuk. Tapi 2 tetap nggak ikut walaupun pakai sama dengan. Kenapa 2 nggak ikut? Itu nasib orang yang di bawah ya. Oh iya, bercanda. Ini nasibnya penyebut ya. Walaupun pakai sama dengan tetap tidak diikutkan dalam himpunan penyelesaian. Ya. Berarti himpunan penyelesaian berapa buah? Di sini terbatas, tapi di sini nggak terbatas ke kanan sampai tak hingga. Namun mintanya yang lebih kecil dari 5. Yang lebih kecil dari 5 berarti kita punya pembatas nih ke kiri ya. 5 ke kiri. Berarti daerahnya cuma sampai 5 doang dan lebih kecil daripada. Ya, bukan paling besar 5, tapi lebih kecil daripada 5. Berarti kalau yang ditanya bulat, paling maksimalnya 4. Ya, 5-nya nggak ikut secara bahasa. Ya. 3 masuk. 2 nggak masuk karena 2 penyebut, dia nggak ikut. Berarti cuma 3, 4, pas min 2, pakai sama dengan diitemin, pas min 3. Antara min 2 sama min 3 tidak ada bilangan bulat, berarti udah cuma 4 buah atau jawabannya yang D. Mudah ya? Mudah. Ayo kita ke 18. Wah, nomor 18 soal yang pakai teks. Sampai terakhir, sampai 20. Berdasarkan informasi di atas, Ibu mengambil yang murah. Oh iya, baca dong. Ternyata ini yang kakak Grey ini bumbu aja, nggak terlalu penting. Nggak ada infonya. 2 toko menjual kemeja dengan harga yang sama pula. 200.000 harganya. Tapi diskonnya beda. Alma Busana, Alma 40%. Sedangkan kalau siapa nih? Sezan subsidi aja. Gitu. Jadi selalu mindsetnya bukan hanya lagi ngerjain soal, kalau lagi di toko juga ya. Kalau kalian lagi beneran belanja ya, ada tulisan nih, diskon 7%. Tulisannya begitu. Tapi kalian dalam hati bilang gini, oh bayar 93%. Diskon 5%. Oh bayar 95%. Wah diskon 80%. Bayar 20%. Jadi mindsetnya bayarnya ya. Jadi di toko Alma itu bayarnya adalah 60% dari harga. Itu toko Alma ya. Kalau di toko Sezan bayarnya itu diskon 30 tambah 10, artinya diskon lagi 10, artinya awalnya tuh kamu bayar aja 70/100 dari harga. Ntar didiskon lagi 10%, berarti bayar lagi 90/100 dari harga. Ih, bertele-tele amat, bisa lebih sederhana nggak? Bisa. Jadi ini 00 dicoret, 02 dicoret, jadi 63. Bisa terlihat? Ternyata di toko Sezan, barang 100 dibayar 63. Di toko Alma, harga 100 bayar 60. Artinya sebenarnya di toko Sezan tuh diskonnya itu 37% ya. Sedangkan Alma 40% pure murni. Oke. Berarti murah mana? Murah di Alma ya. Nah, udah gitu. Ibu membeli kemeja. Berarti yang murah Alma berarti 60/100 kali harganya 200.000. 0-nya 2 dicoret, 6 nih 12, jadi 120.000 yang C. Mudah? Mudah ya. Ini soal teks. Biasanya apa? Nomor berikutnya memerlukan data dari nomor sebelumnya. Ingat ya, di Alma bayarnya 60%, di Sezan bayarnya 63%. Tapi kita bisa balik lagi kok kalau lupa ya. Alma bayar 60, Sezan bayar 63. Nah, ini kan ini teksnya sama ya. Berdasarkan informasi di atas,
ibu ternyata ingin membeli kemeja dari kedua toko. Jadi ibu nggak mau satu toko doang. Ya. Dengan total harga yang lebih murah. Bawa uang 500.000. Dengan harga 100. Berarti coba kita ini dulu harga satu kemeja di toko Alma. Alma kan bayarnya 60% dari 200. Tadi udah dihitung tadi nih. Ini 120.000 per pieces, per buah kemeja ya. Sedangkan Cezanne 63 per 100. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Nolnya dicoret. 63 kali 2, 126. Ternyata lebih mahal 6.000 ya tiap buahnya. Ya, 126 kan? 63 kali 2, 126 ya. Berarti coba logikanya. Kalau ada uang 500.000, pengen beli kemeja dengan harga 120 sama 126, tapi nggak mau di salah satu toko ya. Kalau harus pilih ya Alma semua murahan ya. Kalau gitu gini ya, abisin semua di toko yang murah, satu biji aja di toko yang mahalan. Oke? Ada yang bisa paham logika gitu? Pengennya di dua toko, tapi biar sehemat mungkin. Tapi jangan satu toko doang, harus dua toko. Ya udah, toko yang murahan kita abisin sampai sisanya mencukupi untuk beli satu biji di toko yang mahal. Berarti kalau uang 500.000 ini 120, 240, 240, 360, 480. Kalau pengen 4 biji di toko Alma, sisanya cuma 20.000 nggak cukup buat ini. Berarti 3 biji aja di toko Alma. Ya. Nah, sisanya kan masih ada sisa berapa nih? Jadi 3 ya, di toko Alma 3. Sisanya berapa? 500 kurang 360, 140. Cukup untuk beli ini. Ya, satu busana di. Jadi jawabannya B. Logis? Kak, kenapa nggak jawabannya E, Kak? Jadi di toko ini 2. Ya nggak cukup uangnya sisanya 140.000, mana cukup buat beli 2 ini. Gitu ya. Kalau variasi lain bisa jadi cukup, tapi lebih mahal. Ya. Oke? Oke, jadi jawabannya B. Ya. Yuk, nomor terakhir, nomor 20. Berapa minimal diskon yang diberikan? Tambahannya, supaya kemeja di toko Cezanne lebih murah dari toko Alma. Berarti gini kan, toko Alma itu kan bayarnya 60 per 100. Sedangkan toko Cezanne bayarnya 63 per 100. Mahalan Cezanne, tapi Cezanne ingin jadi lebih murah. Cezanne ingin jadi lebih murah, jadi lebih mahal Alma. Berarti harus diskon lagi, berarti dikali K per 100 lagi. Karena pilihan ganda bulat, K-nya juga bulat ya. Berarti K-nya harus diisi minimal berapa? Supaya mulai lebih kecil dari 60 per 100. Oke? Jadi K ini pilihan ganda bukan? Bukan. K-nya ini kalau jawabannya A, K-nya tuh 97. Berarti kan ini kan 63 per 100 bayar. Ini kan diskon. Kalau ini K-nya 66, 65, 64, 63. 90. 96, 95, 94, 93. Ngerti maksudnya? Kan diskon 7% bayar 63%. Diskon 3% bayar 93%. K ini persentase membayarnya. Nah, K ini sama K ini. Ya bisa manual udah. Coba-coba ya. Ini ratusnya bisa dicoret dulu. Gitu. Jadi K harus di bawah 6.000 per 63. Ya, harus lebih kecil dari 6.000 per 63. Disederhanain kalau kakak bagi 3, yang bawah jadi 21.
Jadi K lebih kecil dari 2000 per 21. Oke? 2000 per 21 kita hitung kasar aja 2000 per 21. Kalau kita 2000 per 20 kan 100. Jangan, makanya angka satunya penting ini ya. Kalau dibulatin jadi 20, signifikan ya. Pembulatannya terlalu gede ya, 21 jadi 20 ya. Jadi bagian biasa. Ini jadi 9, 18, 9, 189. Nah, kita mau cari angka di belakang 9-nya ini nih ya. Makanya nggak boleh dibulatin jadi 20. Ini 10 kurang 9, 1. Ini 1 lagi. Berarti 110. 110 dibagi 21 itu berapaan? Kalau kali 5 aja 105. Kalau kali 6 kelebihan. Sisanya 5. Ya. Berarti K-nya, ya, nih. Kalau mau sama dengan K-nya 95, ini kalian kakak tantang. Jawabannya, ini kan K-nya 95, nih. Ya. Kalau pas sama dengan ya. Jadi gini, 2000 per 21 itu kalau pas sama dengan 95, bla bla bla. Nah, sekarang inginnya K lebih kecil dari 95, bla bla bla. Tapi harus bulat. Berarti K-nya mulai 95 dong. Ya, berarti jawabannya C. Kira-kira yang akan terus lebih murah yang mana? Kalau DE. Jadi kalau K-nya 94 dan K-nya 93, statusnya ini lebih kecil. Sehingga memenuhi keinginan. Tapi kalau K-nya 96 sama 97, ini harusnya lebih besar. Ya, sehingga nggak sesuai keinginan. Masih lebih murah di Alma. Paham maksudnya? Batasnya pas 5. Ya, kalau yang bulat. Ya, sebenarnya ini 95, jadi batasnya sebenarnya 4, ya. Batas diskonnya. Oke? Oke, bisa dipahami begitu? Bisa. Oke? Sudah terakhir. Persiapan 14 udah nggak ada lagi. Ya, latihan-latihannya dikerjain. Semoga kalian sukses SNBT-nya. Doa kami di BTA untuk kalian semua. Assalamualaikum dan tetap semangat.